jam 2 malam gitu, bahkan sampai mau subuh biasanya muter dan kembali lagi masuk ke portal di Taman Sari itu. Memang ada sebuah cahaya kilatan-kilatan gitu. Hai Sobat Kresna dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membahas mengenai kereta kencana gaib yang konon sering muncul di alun-alun itu. Sebelumnya saya ingatkan kembali yang belum berlangganan di channel ini supaya subscribe channel ini dan juga like, share, dan komen agar channel ini lebih berkembang. Alun-alun Kidul Jogja adalah tempat yang selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Mereka sekedar mengunjungi, tapi juga mencicipi berbagai kuliner di area alun-alun Kidul. Namun konon sekarang ini mau ada rencana bahwa alun-alun Kidul ini sangat disterilkan atau tidak ada orang yang jualan lagi. Namun di balik itu semua ada cerita mistis, di mana tempat itu konon sering ada penampakan kereta kencana gaib. Nah, menurut cerita, kereta kencana ini adalah milik dari kerajaan gaib yang muncul pada malam-malam tertentu. Bahkan ada yang bilang bahwa kereta kencana ini mencari korban. Jadi mereka yang melihat kereta kencana gaib ini konon akan mengalami nasib buruk. Nah itu ya, seperti itu. Jadi ada sebuah fenomena penampakan kereta kencana gaib ketika orang melihat kereta kencana gaib tersebut, lalu orang tersebut akan mengalami nasib buruk, entah itu sakit, entah itu kecelakaan nantinya, atau mungkin mengalami kebangkrutan atau uangnya habis atau kebangkrutan seperti itu. Apakah benar? Nah, ini kereta kencana ini dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa lampau. Jadi kereta gaib mistis atau kereta kuda, kan maknanya kereta kuda ini konon juga menambah situasi mistis di area keraton. Ada yang mengaitkan kereta gaib ini adalah milik dari Kanjeng Ratu Kencana Wulung. Siapa beliau ini? Kanjeng Ratu Kencana Wulung ini siapa? Jadi ada sebuah cerita, konon Kanjeng Ratu Kencana Wulung ini merupakan permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Ia meninggal ketika melahirkan, dan ada sebuah keyakinan bahwa rohnya masih berkeliaran di area istana. Pada saat sekat yang terjadi, ada beberapa pengunjung yang melihat sosok ini
menggunakan pakaian tradisional Jawa, dan beberapa percaya bahwa roh dari Kanjeng Ratu Kencana Wulung ini sangat baik dan selalu memantau keadaan istana dan penghuninya. Sementara itu, kalau sosok ini menjadi jiwa yang gelisah dan tidak pernah menemukan kedamaian, sosok ini sering muncul dan mewujudkan diri pada sebuah suara, seperti suara langkah kaki yang bergema di area keraton, dan juga lampu yang berkedip-kedip atau benda bergerak sendiri itu ya. Nah, ini kok dihubungkan dengan kereta gaib tadi, kereta kuda gaib. Konon ini kereta kuda gaib ini ditarik oleh kuda tanpa kepala dan mengeluarkan cahaya ketika datang, serta disertai dengan suara yang berderit dan ada sebuah suara gerincing-gerincing seperti lonceng kuda. Biasanya yang muncul pada bulan purnama dan pada malam hari. Ini apakah memang dikaitkan dengan Kanjeng Ratu Kencana Wulung? Ini kan masih simpang siur. Kali ini kita akan mencoba menguliknya melalui cara tertentu. Coba saya akan berkomunikasi atau mencari tahu apakah ada residu-residu yang tersisa di sana, di alun-alun selatannya. Karena apakah ada berita atau ada fenomena kereta kencana gaib. Oke, saya akan mulai. Alun-alun selatan. Ini ada dua beringin yang sering disebut sebagai dua beringin untuk kayak uji kefokusan atau uji konsentrasi agar bisa masuk ke dalamnya. Jika masuk ke dalamnya, berarti konsentrasi Anda memang tinggi atau fokus Anda memang tinggi. Oke, saya sudah. Apakah ada di sini? Memang ada andong ya, ada andong, memang benar-benar ada andong. Tapi apakah benar ada kereta kencana gaib? Kok mengarahnya ke bangunan sini ya, bangunan utara alun-alun selatan. Iya. Oke, saya sudah mendengar ada langkah kuda. Langkah kuda.
kencana ini kan bukan kereta kencana biasa, tapi kereta untuk membawa jenazah. Dan kereta ini memang cukup bagus, ada ukir-ukirannya seperti itu. Memang ada dulunya, ini secara fisik ada. Pada tahun 1700-an, 1700 berapa, ada, ya memang ada. Tapi apakah benar dikaitkan karena ada kereta kencana gaib? Apa dikaitkan dengan Gusti Kecono Wulung tadi? No, bukan. Jadi gini, ada dua versi sebenarnya. Jadi kereta kencana ini pernah digunakan untuk membawa jenazah dari pihak keluarga keraton yang ada yang meninggal, tapi bukan kereta kencana gaib yang sering muncul di alun-alun kidul. Kita cari tahu dari mana kereta kencana ini beda, karena yang kereta gaib itu tadi bentuk warnanya hitam kelam gitu, hitam kelam. Kalau yang tadi itu ada putih. Jadi kalau untuk yang membawa jenazah itu tadi putih, tapi itu di masa lalu. Apakah masih ada di keraton sekarang? Jika teman-teman tahu bisa tulis di kolom komentar. Nah, saya ini penasaran yang kereta kencana gaib yang muncul di alun-alun selatan dengan warna hitam. Oke, saya akan coba mencari tahu. Ini berasal bukan dari bangunan keraton, bukan dari keraton Jogja, melainkan dari Taman Sari, dari arah Taman Sari. Iya, saya melihat ada sebuah lorong atau portal gaib di daerah Taman Sari. Nah, kereta itu keluar dari situ, cing gitu. Ada sekitar 3-4 kuda. Dan ada kusirnya gede badannya. Oke. Dia sering mengelilingi alun-alun selatan pada jam-jam tertentu, terutama pada malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Ada yang dengerin, warga di situ pasti ada yang denger. Kalau ada yang denger, memang ada teman-teman yang mendengar di daerah situ, tinggal di daerah situ, bisa tulis di kolom komentar. Pada jam-jam tertentu, jam 1 malam, jam 2 malam gitu, bahkan sampai mau subuh biasanya muter dan kembali lagi masuk ke portal di Taman Sari itu. Memang ada sebuah cahaya kilatan gitu. Jadi ada semacam petir-petir itu di belakangnya. Ini bukan kereta yang saya maksud tadi, membawa jenazah dari pihak keraton, bukan. Keretanya lebih kecil dengan warna ukiran hitam, ada bentuk naganya di sekitar samping kanan kiri kusirnya. Oke, saya ditanya
sempat beliau usirnya nanya ngapain gitu. Ini saya menjawab ini untuk sebuah konten agar teman-teman tidak salah sangka bahwa kereta kencana gaib yang ada di alun-alun kidul ini memang dari gaib, dari golongan gaib. Ini nyetum ini semuanya, nyetum. Ini tangan saya kesetum karena memang ada kilatan-kilatan itu tadi. Oke, saya hilangkan dulu. Ini dari alun-alun selatan arahnya ke Taman Sari karena ada lorong gaib di situ dan ada sebuah kerajaan yang salurannya jika diteruskan itu sampai ke Laut Selatan, memang menjaga tempat itu. Dan ini ya dihubungkan apakah bila melihat atau melihat penampakan kereta kencana ini akan mengalami nasib buruk atau hidupnya akan tidak tenang gitu. Sebenarnya tidak ada hubungannya, karena sosok yang berputar-putar ini hanya menjaga. Nah, tempat alun-alun selatan ini kan dulunya memang tempat yang memang bersih ya. Ketika sekarang ini ada yang jual atau ada yang di situ untuk duduk-duduk atau untuk sekedar mencicipi kuliner di situ, kayaknya tidak suka karena memang tempat itu harus clear area, artinya memang dibuat agar jauh dari keramaian atau sepi ya, pokoknya seperti itu. Jadi memang menjaga, membersihkan tempat itu. Nah, jika ada pasangan yang memang berbuat asusila, memang nggak suka seperti itu, dan ini akan membuat sebuah energi yang tidak enak, artinya mengusir tempat itu, mengusir orang yang berbuat asusila atau orang yang pacaran di situ bertindak asusila, memang nggak suka. Jadi dia akan memberikan energi yang memang nggak enak, menyesakkan gitu. Saya melihat kayak dia lewat itu memang akan menampakkan diri dan membuat energinya nggak enak. Biasanya akan mual-mual dan pasangan tersebut nantinya akan gak tenang dan akan menjauh dari tempat itu. Nah, intinya seperti itu, akan mengusir agar tempat itu selalu bersih dengan energi yang positif. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari kereta kencana gaib ini. Apakah dihubungkan dengan penampakan Kanjeng Ratu Kencono? Tidak ada. Dan soal penampakan Raden Kanjeng Ratu Kencono di area keraton ini sebenarnya juga bukan dari arwah Kanjeng Ratu Kencono, melainkan dari sosok-sosok gaib yang memang tugasnya menjaga area keraton, tapi bukan dari arwah Kanjeng Ratu Kencono. Memang ada sosok wanita yang menunjukkan eksistensi, sebenarnya hanya menunjukkan eksistensi bahwa beliau ini ada, beliau ini hadir menjaga tempat itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari episode kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini lebih berkembang. Bagi teman-teman yang memang punya cerita-cerita horor, bisa tuliskan atau mungkin menulis cerita itu di DM Real Irrational IG Real Irrational.